Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Niko Raihan Wisnu Dewanto dengan NIM 23500411033. Saya dari kelas reguler pagi Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali dari hasil UTS saya, yaitu atau bisa dibilang perbaikan dari hasil UTS saya. Nah, untuk catatan di UTS kali ini itu XX itu menggunakan 2 NIM akhir, yang dimana kan NIM akhir saya 33. Jadi XX itu 33 dan Y itu kalau ganjil berarti 3 dan kalau genap 5. Karena NIM akhir saya ganjil berarti saya menggunakan angka 3. Baik, buat soal yang pertama ini, soal nomor 2. Sebuah dinding dengan tinggi 4 meter dan lebar 6 meter dipisahkan oleh beberapa material yang memiliki konfigurasi seperti KB 0,20 W per M derajat Celcius, lalu KC 0,30 W per M derajat Celcius, lalu KD-nya 0,33 W per M derajat Celcius. Lalu ada HA 15 W per M kuadrat, HE 25 W per M kuadrat. Lalu theta hingga A-nya ada di 300 Kelvin dan theta hingga E ada di 290 Kelvin. Dengan mengasumsikan tidak ada perpindahan panas radiasi, perpindahan secara satu dimensi, perpindahan panas berlangsung pada kondisi tunak, serta konduktivitas termal konstan. Tentukan total hambatan termal laju perpindahan yang melewati dinding dan beda temperatur sisi kanan dan sisi kiri material B. Di sini bisa kita lihat di gambar sini bahwa theta hingga A-nya itu di sini, di mana di A. Lalu sini theta hingga E-nya, HA-nya di sini, HE-nya di sini. Lalu lebar dinding B-nya itu 2 cm. Lalu lebar dinding C dan D itu 4 cm. Nah, untuk tinggi dinding C itu ada di 4 cm. Nah, untuk tinggi dinding D, karena Y itu menggunakan NIM saya, jadi 3 cm. Berarti total tingginya itu di 7 cm. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini diketahuinya itu T-nya itu kan lebarnya 6 meter. H itu tingginya 4 meter. Lalu theta hingga A-nya itu 300 Kelvin. Lalu theta hingga E-nya 290 Kelvin. HA 15 W per M kuadrat, HE-nya 25 W per M kuadrat, KB 0,20 W per M derajat Celcius, KC 0,30 W per M derajat Celcius, dan KD 0,33 W per M derajat Celcius. Ini untuk skemanya dimulai dari R konveksi 1 ke R1, lalu R2, R3, dan berakhir ke R konveksi 2. Nah, untuk mencari R konveksi 1, kita menggunakan rumus itu 1 per HA dikali A atau A1. Sini sama dengan 1 per H-nya sudah diketahui 15. Dan si A1 ini ambil 0,07 dari tinggi total dinding. Karena cm kita ubah ke meter, berarti 7 cm menjadi 0,07 cm. Dikali 6 itu lebar dari si dinding 6 meter. Ini berarti sama dengan 1 per 15 dikali 0,42 sama dengan 0,158 derajat Celcius per W. Lalu mencari konveksi 2, R konveksi 2, di sini 1 per HE dikali A2. 1 per HE, HE-nya sudah diketahui 25. Masukkan, lalu A2-nya sama 0,42 sama dengan 0,095 derajat Celcius per W. Lalu mencari R1 kita menggunakan rumus L1. L1-nya itu ini karena R1 pada skema itu bagian B. Berarti di sini
dinding B itu panjang totalnya, lebarnya itu ada di 2 cm. Nah, untuk itu kita ubah ke meter, berarti 0,02 meter. Sini 0,2 meter, lalu KB-nya sudah diketahui di sini 0,20 W per M derajat Celcius. Nah, untuk A1-nya 0,42 berarti sama dengan 0,02 dibagi 0,20 dikali 0,42 sama dengan 0,238 derajat Celcius per W. Lalu R2-nya L2 dibagi KC dikali A2. L2-nya itu kita dapat dari si dinding C-nya ini. Karena si lebar dinding C-nya ini 4 cm, maka kita ubah aja ke meter, 0,04 meter. Jadi sini L2-nya itu 0,04, KC-nya sudah diketahui 0,30. Nah, lalu untuk A-nya sama 0,42, berarti hasilnya itu 0,317 derajat Celcius per W. Nah, lalu L3 dibagi KD dikali A3. L3 kita dapat dari dinding si D, yaitu lebarnya 4 cm. Kita ubah ke meter, 0,04. Lalu dibagi KD itu 0,33 yang sudah diketahui menggunakan NIM. Lalu A3-nya 0,42 sama dengan 0,288 derajat Celcius per W. Lanjut, 1 dibagi RP atau sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3 sama dengan 1 dibagi 0,238 itu R1, lalu 1 ditambah 1 per 0,317 itu R2-nya, lalu ditambah 1 dibagi 0,288 itu R3-nya. Berarti di sini hasil dari R1 itu 4,201 ditambah 3,154 ditambah 3,472 yang mendapatkan hasil 10,827. Lanjut, untuk mencari RP-nya kita pindah ruas sama dengan 1 dibagi 10,827 yang dimana hasilnya itu 0,092 derajat Celcius per W. Nah, lalu kita mencari total hambatan termalnya yang dimana R total kita menggunakan rumus R konveksi 1 ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah R konveksi 2. Berarti R konveksi 1 tadi sudah 0,158 kita masukkan. Lalu R1-nya 0,238, R2 0,317 ditambah R3 0,288 ditambah R konveksi 2 0,095. Hasilnya 1,09 derajat Celcius per W. Lalu lanjut kita mencari si laju perpindahan panasnya atau Q totalnya. Kita menggunakan rumus delta T dibagi R total. Sini sama dengan theta hingga A atau 1 sama aja dikurang theta hingga E dibagi R total. Dimana theta hingga A atau theta hingga 1 itu 300 Kelvin dan theta hingga E-nya 290 Kelvin. Jadi 300 dikurangi 290 dibagi 1,096. Berarti 10 dibagi 1,096 sama dengan 9,124 watt. Lalu Q total dikali Q konveksi 1 sama dengan theta hingga A dikurangin T1 dibagi R konveksi 1. Karena T1-nya belum diketahui, kita pindah ruaskan. Jadi T1 sama dengan min Q total dikali R1 ditambah theta hingga A. Itu sama dengan 9,124 dikali 0,238 ditambah 300. Jadi hasilnya 297,82 derajat Celcius. Lalu yang terakhir itu mencari beda temperatur sisi kanan dan sisi kiri material B. Sini kita QF sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi R1. Karena T2-nya belum diketahui, kita pindah ruas menjadi T2 sama dengan min
9,124 dikali 0,238 ditambah 297,82 sama dengan 295,64 derajat Celcius. Lalu QP sama dengan T2 dikurang T3 dibagi R2. Karena T3 nya belum diketahui, kita pindah ruas lagi. Jadi T3 sama dengan min 9,124 dikali 0,317 ditambah 295,64 sama dengan 292,74. Jadi hasil beda temperatur sisi kanan dan sisi kirinya itu segini. Hanya selisih sekitar 3 derajat Celcius. Baik, sekarang lanjut ke nomor 3. Untuk soalnya itu sebuah pipa baja dengan sepanjang 133 meter dengan konduktivitas termal sebesar 150 W per M dikali derajat Celcius digunakan untuk mengalirkan uap air bertemperatur 200 derajat Celcius atau H uap sama dengan 100 W per M kuadrat dikali derajat Celcius. Kondisi temperatur dinding luar insulator diharapkan berada pada nilai 40 derajat Celcius. Jika diketahui diameter dalam pipa tersebut 10 cm, tebal pipa 1 cm, tentukan berapa laju perpindahan panas yang terjadi saat pipa dilapisi bahan insulator setebal 3 cm yang memiliki nilai konduktivitas termal sebesar 20 W per M dikali derajat Celcius. Berarti insulator ini ada pada bagian paling luar. Lalu ada pipa baja dan yang paling dalam itu si uap air. Kita diketahuinya L itu panjang dari pipa baja di 133 meter. Lalu D1 sama dengan 10 cm. D2 sama dengan 12 cm. D3 18 cm. Lalu ada R6 sama dengan 5 cm, R1 5 cm, R2 sama dengan 6 cm, R3 9 cm. Lalu T hingga 1 sama dengan 200 derajat Celcius, T hingga 2 sama dengan 40 derajat Celcius, lalu HA sama dengan 100 W per M dikali W per M kuadrat dikali derajat Celcius. Lalu K1 nya 150 W per M dikali derajat Celcius. K2 20 W per M derajat Celcius. Untuk mendapatkan R1 ini 5 cm itu kita mencari nilai jari-jarinya, mana D1 dibagi 2 atau 0,1 dibagi 2. Jadi hasilnya tuh 0,05 meter atau 5 cm. Lalu R2 itu R1 ditambah T1. Jadi 0,05 ditambah 0,01 jadi 0,06 meter atau 6 cm. Lalu R3 nya R2 ditambah insulator itu 0,06 ditambah 0,03 sama dengan 0,09 meter atau 9 cm. Lalu yang ditanya laju perpindahan panas yang terjadi pada saat pipa dilapisi bahan insulator. Sini R1 atau R konveksi 1 itu kita menggunakan rumus 1 dibagi 2pi dikali R1 dikali L dikali HA, mana sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 0,05 dikali 133 dikali 100, yang hasilnya itu 0,0318 derajat per W. R2 ln R2 dibagi R1 dibagi 2pi dikali L dikali K1 sama dengan ln R2 0,06
R1-nya 0,05 dibagi 2,314 dikali 133, L-nya dikali 150 itu dari K1. Hasilnya 0,000000145 derajat Celcius per W. Lalu R3-nya ln R3 dibagi R2 dibagi 2pi L dikali K2 sama dengan ln 0,09 dibagi 0,06 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 133 ini dikali 20 ya, lupa ditulis, sama dengan 0,000242 derajat Celcius per W. Nah, ini R4 atau R konveksi 2-nya 1 dibagi 2pi dikali R3 dikali L dikali HA sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 0,09 dikali 133 dikali 100 yang hasilnya 0,00132 derajat Celcius per W. Nah, R totalnya itu R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 yang sama dengan 0,0318 ditambah 0,0000145 ditambah 0,0000242 ditambah 0,000132 yang menghasilkan 0,03321 derajat Celcius per W. Nah, lalu mencari Q totalnya, sini theta hingga 1 dikurangi theta hingga 2 dibagi R total. Untuk theta hingga 1-nya 200 derajat Celcius, theta hingga 2-nya 40 derajat Celcius dibagi 0,0321 sama dengan 4984,4 watt atau W. Lalu ini T1-nya sama dengan Q total dikali R2. Sini berarti 4984,4 dikali 0,0000145 sama dengan 0,0072 derajat Celcius. Lalu T2-nya Q total dikali R3 498,4 dikali 0,0000242 sama dengan 0,1206 derajat Celcius. Baik, selanjutnya itu nomor 4. Sini soalnya itu tentukan nilai efisiensi sirip di bawah ini jika diketahui nilai T1-nya itu sama dengan 133 derajat Celcius, theta hingganya 33 derajat Celcius, K-nya sama dengan 250 W per M derajat dikali derajat Celcius, H-nya 23 W per M kuadrat kali derajat Celcius, dan W atau lebarnya itu 0,3 meter. Sini di gambar kita bisa lihat dimensinya itu di sini 20 mm. Lalu si cantilevernya itu 15 mm. Nah, jaraknya itu si setiap sirip-siripnya itu 2 mm. Dari grafik sini kita bisa melihat bentuknya itu kita bisa pakai yang ini. Dimana rumusnya itu A-fin sama dengan 2W dikali L ditambah 1/2 dikali T, atau Si sama dengan L ditambah 1/2T dikali akar H per KT. Sini sudah diketahui bahwa T1-nya 133 derajat Celcius, theta hingganya 33 derajat Celcius, K-nya 250 W per M dikali derajat Celcius, lalu H-nya 23 W per M kuadrat dikali derajat Celcius, W atau lebarnya 0,3 meter, L-nya 15 mm, lalu T-nya itu 2 mm. Yang ditanyakannya efisiensi dari sirip. Sini Si sama dengan L ditambah 1/2 dikali T dikali akar H per KT. Sini L-nya itu 15 mm, kita ubah ke meter. Jadi 0,015
ditambah 1/2 dikali T. T-nya kita ubah juga ke meter. Jadi 0,02 meter. Dikali akar 23 dapat dari H. KT-nya itu 250 dikali 0,02. Dapatkan hasil 0,108, dimana jika di grafik sini 0,108 itu berada di sekitar di antara 0 dan 0,5. Jadi kita bisa lihat, kita tarik ke atas, kurang lebih plus minus itu 98% untuk efisiensi si siripnya. Mungkin sekian video perbaikan UTS dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada salah perhitungan. Sekian dan terima kasih.